Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi dengan anggota kelompok 2. Yang pertama Ahmad Gozi Fadilah, yang kedua Amar Fadilah Usama, yang ketiga Muhammad Putra Prawira, dan yang terakhir Muhammad Rizky Artaka. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Usaha budidaya ikan berdasarkan produksinya dibagi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya ikan berukuran konsumsi. Usaha pendedaran merupakan kegiatan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar dari pembenihan. Komoditas usaha bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, dan implementasinya. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. 1. Manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Manusia adalah faktor yang paling penting. Dan yang kedua adalah uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kebutuhan yang diperlukan untuk proses produksi. Yang ketiga ada material. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Dan yang keempat ada mesin atau peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Mesin dapat menghemat biaya produksi. Dan yang kelima ada metode atau cara kerja. Metode adalah penerapan cara kerja atau tips-tips yang untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Yang keenam ada market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Dan yang terakhir nomor 7 ada informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar usaha menjadi lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama usaha harus dipikir karena berdampak jangka panjang. Kedua ada B. Lokasi. Lokasi dibagi atas lokasi perusahaan dan lokasi pertokoan dan lokasi pabrik atau industri. Yang ketiga ada komoditi yang diusahakan. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap bisnis hasil usaha tertentu. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Kurangnya saingan dalam bidang yang kita kerjakan. Dan yang terakhir adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang yang bersama. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. E. Pasar tujuan. Perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar, market challenge, pengikut pasar, market follower atau peralung pasar atau market maker. F. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, mencari keuntungan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujuran. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki sangat terbatas, dapat dilakukan kerjasama dengan partner. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencapai keuntungan. J. Penyebaran promosi. Usaha harus diperkenalkan atau tidak. Jika akan dipromosikan,
harus direncanakan dalam bentuk promosi, tempat promosi, dan apa saja keunggulan produk tersebut. D. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 17,01 kg per kapita per tahun pada tahun 2005. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tingkat konsumsi ikan pada 2010 sampai 2012 naik hingga 5,44%. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya. Hal tersebut membuktikan